Sesi saya terlihat ya teman-teman semua. Suara saya juga jelas. Kita langsung saja ya teman-teman semua mulai untuk Zoom webinar pada hari Sabtu ini ya teman-teman semua. Saya harap tentunya teman-teman dalam keadaan baik ya pada kesempatan kali ini. Nah, pada webinar kali ini teman-teman semua, kita akan bahas bagaimana melakukan membangun ya pengelolaan K3 di tempat kerja yang aman. Yang tentunya teman-teman semua dalam pembangunan pengelolaan ini tidak terlepas ya, di mana kita membangunnya menggunakan suatu ekosistem dan ekosistem tersebut juga nanti akan kita bahas ya. Salah satu kerakannya kembali lagi pastinya paling lengkap dan paling fix pastinya menggunakan suatu sistem manajemen ya teman-teman semua. Oke ya teman-teman semua. Nah izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu teman-teman semua sebelum kita masuk ke konten materi. Perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Rian. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Keselamatan Kesehatan Kerja tes Indonesia. Saya lulus 2018. Pengalaman profesional saya totali 14 tahun. Sekarang tahun ke-15 ya, gak nyangka juga. Di mana saya masih menjabat di sini sebagai Section Head Safety Health Environment, sebuah perusahaan komponen otomotif. Kemudian pengalaman mengajar saya total tahun ini menginjak tahun ke-10 saya mengajar. Bidang yang saya ajar salah satunya adalah keselamatan kesehatan kerja. Sertifikasi yang saya miliki cukup banyak, dari mulai nasional dan terakhir juga internasional ya. Saya sudah certified dari kalau internasional di NEBOS dan IOS ya teman-teman semua. Kemudian terlampir kontak saya. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ya konten materi kita hari ini. Konten materinya kurang lebih sebagai berikut. Dari mulai basic ketiga, sistem manajemen, kemudian sampai ke nanti yang terakhir kita diskusi ya teman-teman. Oke, yang pertama dari basic ketiga dulu ya teman-teman semua. Nah, secara umum teman-teman semua, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya kita mengambil tema hari ini ya, membangun pengelolaan ketiga tempat kerja yang aman, meluruskan juga atau melainkan sejalan dengan tema bulan ketiga kita ya teman-teman semua, tema bulan ketiga nasional dari Kemnaker, di mana memang tema bulan ketiga tersebut hampir mirip ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita kembali gali lagi dari awal dari basic ketiga, di mana basic ketiga tersebut ya teman-teman semua salah satunya adalah kita bagaimana cara untuk memprevent ataupun mencegah ya teman-teman semua bagaimana kalau misalnya sudah terjadi kecelakaan kerja. Dan tentunya ya teman-teman semua ketika sudah terjadi kecelakaan kerja, otomatis ya teman-teman semua kerugiannya akan sangat besar ya teman-teman semua. Baik namanya gambaran kerugian ini ya teman-teman semua dari biaya langsung. Ini kan kalau kita ngomongin ini kalau saya di pelatihan ini ya teman-teman semua insiden investigasi ya sudah terjadi kecelakaan. Nah kecelakaan itu yang terlihat memang hanya di bagian atasnya saja ya teman-teman semua, yaitu di biaya langsung. Di mana biaya langsungnya apa? Yaitu dari biaya pengobatan dan perawatan ya teman-teman semua. Nah itu belum lagi ya teman-teman semua dari sebenarnya secara gunung es di bawahnya itu terdapat gunung es yang lebih besar. Gunung es yang lebih besar itu apa? Yaitu biaya tidak langsung ya teman-teman semua. Biaya tidak langsungnya apa? Nah biaya tidak langsung kita lihat cukup banyak dan cukup besar ya teman-teman semua. Nah cukup banyak dan cukup besar apa? Dari mulai ya teman-teman semua buildingnya rusak, kemudian juga alat dan mesinnya harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki diganti, otomatis kan itu jadi outstanding juga ya teman-teman semua untuk perusahaan. Kemudian juga kerusakan produk, apalagi biaya administrasi ya, sampai sebenarnya kerugian yang besar tentunya dari lost time ya, ataupun waktu yang hilang, baik waktu untuk investigasi, sampai sebenarnya adalah waktu untuk bagaimana perusahaan ini mengganti pekerja ya, pekerja lama dengan pekerja yang baru. Dan juga tentunya selain mengganti pekerja yang baru dari pekerja yang lama ini ya teman-teman semua, pekerja eksis yang ada itu kan bagaimana dia harus membackup ya teman-teman semua pekerja yang baru tersebut ya, pekerja yang sakit untuk melakukan overtime itu jadi biaya atau tambahan. Dan sebenarnya pekerja yang sakit pun pada akhirnya kan tetap harus dibayar. Dan secara bisnis ya teman-teman, baik lagi ya, ini kita harus bedakan secara bisnis ya, bukan secara moral. Nanti kalau secara moral kan, oh dia sakit, kemudian kasihan. Ya kalau secara bisnis kan tentunya nggak ada keuntungan yang dapat perusahaan, tapi perusahaan tetap harus membayar dari jasa yang bersangkutan. Nah, pada kemudian kalau seperti itu kan nggak ada imbal balik untuk perusahaan. Nah, itu biaya yang diasumsikan kalau kita lihat
akan lebih besar ya teman-teman semua dari biaya yang terlihat. Dan itu perusahaan juga harus menanggung akibatnya. Itu ya teman-teman semua memang pada akhirnya perusahaan akan sangat besar sekali ya teman-teman semua menderita kerugian. Dan kembali lagi ya, ini dari perspektif negatif ya teman-teman semua. Dan kalau dari perspektif positif, kita harus lihat juga ya teman-teman semua. Ini saya baca dari salah satu penelitian yang dilakukan di OSHA. OSHA ini lembaga wasnakernya Amerika ya teman-teman semua. Jadi pengawas tenaga kerjaan di Amerika. Mereka melakukan studi ya teman-teman semua berkaitan dengan keuntungan untuk menerapkan K3 di perusahaan ini berapa sih gitu ya. Dan ini kan yang sering menjadi lag ya ataupun menjadi kalau kita komunikasi ini kurang ini ya kurang apa kurang tepat gitu. Dalam artian kadangkala saya selalu bilang ya ketika ini kan pengalaman saya selaku praktisi ya. Kadangkala saya berbicara kita harus patuhi gitu ya dari seluruh regulasi K3 yang ada. Tapi kalau saya karena direct langsung ya ke direktur, di mana direct langsung dari direktur itu mereka juga teman-teman semua akan kemudian bilang kan keuntungannya apa. Nah ini kan sebenarnya dua hal yang berbeda. Nah pada akhirnya ketika saya membuka laporan dari jurnal tersebut ya teman-teman semua, nah inilah yang bagus bahwa kemudian dari laporan tersebut dia mengungkapkan ya every dollar spend at occupational health and safety. Jadi setiap dolar yang diinvestment ke K3 ya teman-teman semua itu akan return atau akan kembali ya teman-teman semua ke perusahaan. Akan kembali ke perusahaan berapa banyak? Akan kembali ke perusahaan itu sebanyak 4 sampai 6 dolar. Jadi memang preventif itu Pak tetap dalam kerangka bisnis itu akan untung. Jadi jangan disangka kita investasi K3 hanya buang-buang duit. Nah, itu yang harus kita lihat secara besaran ya, teman-teman semua. Kadang-kadang kita lupa gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang mungkin nggak match gitu ya. Oleh karena itu banyak yang uh, level understanding-nya masih kurang pas. Oleh karena itu memang dimensinya kalau saya bawa ke apa namanya direksi gitu ya. Nah, dimensinya adalah dimensi bagaimana kita ketika menerapkan suatu program, kita bakal untung loh Pak. Untungnya berapa? Untungnya kita sajikan. Karena pasti memandang sebagai suatu bisnis, dan bisnis sama bisnis harus untung. Dan untungnya tentunya kan, kalau namanya ketiga kan tangible gitu ya, intangible, bukan yang tangible. Nah itu juga harus dibawakan desain-desainnya apa. Nah, itu kita lihat ya, memang ada penelitiannya udah jelas. Udah jelas berapa? 4 sampai 6 dolar. Itu dari pendekatan positif ya. Kalau ini kan pendekatan negatif sudah terjadi kecelakaan dan ketika kecelakaan sudah banyak gitu ya, kerugian yang dialami dari perusahaan ya, teman-teman semua. Oke ya, jadi memang sebagai satu selaku gambaran kalau intinya ketika kita menerapkan K3 memang pada akhirnya mau nggak mau sudah menjadi suatu keharusan. Karena apa? Karena tentunya memprevent ataupun mencegah dari perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat signifikan, dan ketika perusahaan mengalami kerugian signifikan itu tentunya teman-teman semua perusahaan tersebut ya akan apa? Akan pasti loss profit. Kalau loss profit apa? Ya artinya harusnya dibagikan kepada pemegang saham, harusnya dibagikan kepada siapa namanya karyawan, malah itu nanti menjadi cost yang ditanggung bersama ya teman-teman semua. Oke, kemudian berikutnya, kalau secara umum ya, teman-teman semua, dari ketiga, yang pertama dari filosofi ya, teman-teman semua, berkaitan dengan pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik tenaga kerjaan manusia pada umumnya, nah, dua hal ya, teman-teman semua, itu jasmani dan rohani ya, teman-teman semua. Jadi tentunya diharapkan dari tenaga kerja tersebut sehat ya, sehat, yang pertama itu jasmaninya, tentunya ya, teman-teman semua, kemudian juga rohani, yaitu mentalitas. Iya, teman-teman. Ya, apalagi sekarang tentunya ya. Dari ya saya juga melihat ya banyak Gen Z gitu ya, teman-teman semua. Gen Z sekarang kan sangat bagus ya. Maksudnya sangat aware terhadap mental health mentality ya, teman-teman semua. Dimana kemudian itu menjadi salah satu hal yang harus disupport juga ya, teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya merupakan hasil karya budaya menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nah, maksudnya adalah setelah dari pekerja jasmani dan rohaninya bagus, maksudnya adalah sebelum bekerja dia sehat, nasi lengkap,
Kemudian setelah selesai bekerja, masih sehat lengkap, masih dapat upah ya. Nah, setelah dapat upah tersebut diharapkan menjadi balik ke perusahaan ya, balik ke rumah masing-masing, mendapatkan upah. Nah, bisa kemudian memberikan nafkah dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi masyarakat adil, makmur, dan sejahtera ya, teman-teman. Kemudian juga sains filosofi ya, secara keilmuan kalau kita lihat merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya, baik lagi ya, memang secara filosofi kalau namanya ketiga itu pencegahan ya, teman-teman. Pencegahan apa? Pencegahan kecelakaan, tentunya juga kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, itu yang harus kita lihat ya, teman-teman semua dari segi keilmuan ya, teman-teman semua. Jadi, jadi memang sifatnya adalah sifat pencegahan ya, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah dari ketiga ya, teman-teman semua, kita lihat tujuannya apa? Tujuannya sudah jelas ya, teman-teman semua, yaitu tentunya melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja ya, teman-teman semua. Orang lainnya siapa aja? Nah, orang lainnya ini bukan pekerja lain ya, teman-teman. Kalau pekerja lain ya pekerja juga sebenarnya. Orang lainnya dari mulai visitor ya, teman-teman semua biasanya masuk ke dalamnya. Kemudian selain visitor adalah kontraktor ya, teman-teman semua. Kemudian selain kontraktor, yaitu tentunya ya, teman-teman semua dari biasanya satu lagi adalah dari outsourcing. Jangan lupa ya, teman-teman semua. Seperti misalnya security, terutama kadang helper ya, untuk bersih-bersih. Nah, itu juga ketika bersih-bersih kadang mereka sampai masuk-masuk mesin. Berarti mereka juga harus mengetahui bagaimana cara aman dalam melakukan pekerjaannya ya, teman-teman semua. Nah, kemudian juga teman-teman semua yang kedua pastinya adalah menjamin agar setiap sumber produksi ya dapat dipakai secara aman dan efisien. Sumber produksinya apa aja? Sumber produksi banyak ya, teman-teman semua. Yang jelas yang pertama ya, teman-teman semua, sumber produksinya adalah dari material-material. Kalau materialnya apa? Yang paling top risk sudah jelas ya, material B3. Kalau material B3 berarti sesuai dengan Kepmen 187 tahun 99, wajiblah material tersebut memiliki ya teman-teman semua MSDS atau Material Safety Data Sheet ya teman-teman semua. Nah, itu harus di capture juga ya teman-teman semua. MSDS-nya harus ada. Kemudian setelah MSDS teman-teman semua jangan lupa maka dari material tersebut harus memiliki simbol-simbol bahayanya juga di badan material tersebut ya teman-teman semua. Ada labelingnya. Kemudian juga jangan lupa dari pekerjanya berarti harus ada yang certified juga ya teman-teman semua berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian jangan lupa juga selain dari material, tentunya juga dari alat. Nah, alat tersebut jangan lupa ya teman-teman semua. Maka wajiblah alat tersebut itu memiliki sertifikat ataupun surat izin alat ada SIA ya. Baik, misalnya ya, kalau alat berat, pesawat angkat, pesawat angkut, wajib ada SIA-nya di Sinaker setempat. Kemudian, selain pesawat angkat, pesawat angkut, pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap bejana tekan, maupun juga yang lain ya, instalasi listrik dan sebagainya ya, teman-teman semua. Nah, kemudian juga selain dari hal tersebut, teman-teman semua, satu lagi adalah menjamin juga proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Berarti apa artinya proses produksi berjalan lancar? Artinya adalah proses produksi tersebut berarti mengikuti prosedur-prosedur yang ada ya. Prosedurnya sudah jelas A, B, C, D, E, maka A, B, C, D, E tersebut dilakukan dan dilaksanakan runutannya sesuai dengan prosedur tersebut. Jangan sampai biasanya ya jadi 8 itu kan dilengkap dari A langsung shortcut menuju E ya teman-teman semua. Nah, itulah yang sangat berbahaya ya teman-teman. Oke ya, selanjutnya. Nah, berikutnya ya teman-teman semua. Kita lihat ya teman-teman semua melakukan pengelolaan K3. Pengelolaan K3 dengan apa? Nah, kalau untuk tempat kerja yang aman, tentunya kita lihat dengan lengkap ya teman-teman semua. Salah satunya menggunakan frameworknya dengan sistem manajemen K3 ya teman-teman semua. Di mana sistem manajemen K3 tersebut teman-teman semua tentunya kan ada banyak juga ya teman-teman semua sistem manajemen K3.
Jangan lupa tentunya sistem manajemen K3 tersebut teman-teman semua tentunya harus kita pahami. Yang paling penting sudah fulfill ya teman-teman semua dengan tentunya dari persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3 tersebut. Nah, dari teman-teman semua, ada yang tahu sistem manajemen K3 ada berapa teman-teman semua dan apa saja? Kang Arif mungkin boleh dibantu. Ada yang tunjuk tangan teman-teman semua? Oke, teman-teman boleh bisa raise hand. Nanti kita akan coba untuk buka mic-nya. Atau boleh tulis di kolom chat juga boleh. Boleh ya, silakan. Kira-kira sistem manajemen K3 itu ada berapa dan apa saja teman-teman semua? Silakan teman-teman. Saya tulis di kolom chat. Masih pada hadir ya? Lagi pada ngetik nih kayaknya nih Kang. Ada berapa teman-teman? Silakan. Silakan teman-teman. Ada Wah, 7 katanya nih 7. Kang dari Pak Wah, Fahrudin. banyak banget nih. Pak Farudin. Apa aja Pak Farudin? Hebat juga Pak Farudin ini kan. Ada yang di atas 7 atau di bawah 7 teman-teman? Silakan nggak apa-apa teman-teman. Sepakat 7 berarti ya teman-teman. 7 Kang kayaknya Kang nih Kang. Oh 12 Wah, ada lagi 12. Kang 12. Kopris langsung. Set. Oke, siap. Berapa lagi? Oh, ini Pak ada Imron 5. nih. Wajar. Ada berapa lagi teman-teman? Pak Imron ada berapa Pak Imron? Bisa di-unmute dulu Pak Imron. Silakan Pak Imron. Pak Fajar ada 5 nih Pak Fajar. Pak Imron ada berapa Pak Imron? Boleh di-unmute Pak Imron? Oh nggak jadi Raisen. Oke. 7, 5 sama 12 nih Kang. Kira-kira ada lagi nggak nih teman-teman? Pasnya berapa deh? 10. Dit 10. Oke ya, Ya, langsung ya. kita buka aja ya teman-teman semua. Ini kayaknya sudah semakin bersemangat ya teman-teman semua. Oke ya, nah ini kalau Pak tadi Pak siapa? Pak Farudin 7 ya, Pak Dwi 12, Pak Fajar. Pak Fajar 5. Pak Fajar 5 ini sebenarnya lebih ke siklusnya ya Pak Fajar ya. Dari mulai kebijakan sampai ke peninjauan. Oh, Pak. Oh, 3 12. Oke ya, kita langsung buka saja ya teman-teman semua. Ada berapa? Nah, kalau secara garis besar ya teman-teman semua kita golongkan. Sebenarnya secara umum ya teman-teman semua. Nah, jadi memang kita golongkan itu hanya dua saja. Yaitu dua teman-teman semua. Yang pertama dari internasional. Internasional ini apa? Internasional ini teman-teman semua yaitu dari standar ISO 45001 2018 ya teman-teman semua. Nah, ini berarti frameworknya standar internasional dan memang kalau standar internasional yang patut kita garis bawahi ya, sifatnya adalah voluntary ataupun sifatnya adalah sukarela. Biasanya kalau di lapangan pada akhirnya perusahaan melakukan karena apa? Karena tuntutan dari customer ya teman-teman semua dilakukan. Nah, kemudian selain dari standar internasional ada juga regulasi nasional. Regulasi nasional sebenarnya banyak ya, tapi kalau kita tarik garis lurus, kan ada piramida ya teman-teman semua. Nah, piramida itu teman-teman semua, peraturan yang paling atas salah satunya adalah PP ya teman-teman semua. Di PP itu memang masuk ke PP 50 tahun 2012, yaitu tentunya tentang sistem manajemen K3 yang implementasinya kan jelas ya checklist-checklistnya. Adapun tadi ngomong ada 7, 12. Nah, itu memang betul juga, tapi itu nanti spesifik ke masing-masing jenis industrinya. Di mana masing-masing jenis industri, teman-teman semua, ada lagi misalnya konstruksi. Kalau saya karena ahli ketiga mode konstruksi ya, ada SMKK, itu ada di Permen PUPR 10 2021. Kemudian di situ ada SMKP. Nah, itu kan Kementerian Teknisnya menerbitkan lagi permen sendiri. Begitu pula dari
sistem manajemen SMKP-nya untuk perkereta apian, Permenhub punya. Nah, jadi masing-masing bukan permen sendiri ya. Meskipun memang awalannya itu tetap berada di tentunya PP ya, teman-teman semua baru nanti terjun ke masing-masing jenis industri di permen-permen tersebut. Jadi secara kerangka sistem manajemen K3 seperti itu ya, teman-teman semua. Tapi tentunya kalau saya selaku praktisi menyarankan silakan mengikuti regulasi terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Di luar bahwa kalau misalnya regulasinya sudah, baru ke standar internasional itu dipersilahkan. Kadang kalau misalnya ada pertanyaan ya, apakah harus harus standar internasional dulu, baru regulasi dulu atau sebaliknya? Nah, kalau saya lebih menyarankan tentunya fulfill regulasi dulu ya, teman-teman. Karena bagaimanapun regulasi tetap number one ya, kita harus penuhi ya, teman-teman semua selaku perusahaan ya, teman-teman semua. Oke ya, itu dari sistem manajemen K3 ya, teman-teman semua. Kemudian berikutnya, sistem manajemen K3 ini bagaimana menerapkannya? Nah, secara umum ya, teman-teman semua, karena kita melihat dua kerangka besar tadi ya, teman-teman semua. Nah, secara umum yang pertama, kalau based on teman-teman semua, PP 50 tahun 2012. Nah, jadi memang secara umum nggak berbeda jauh sama kerangka dari sistem manajemen di ISO ya, teman-teman semua. Yang berbeda apa? Nah, yang berbeda teman-teman semua adalah biasanya kan ada PDCA ya, Plan, Do, Check, Action. Tapi kalau di SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012, nah penetapan kebijakan K3 itu masuk ke dalam cycle-nya ya teman-teman semua. Itu ya teman-teman semua yang menjadi pembeda ya teman-teman semua di sini. Baru diharapkan apa? Diharapkan menjadi peningkatan berkelanjutan ya teman-teman semua. Penetapan kebijakan, perencanaan, peningkat pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi sampai peningkatan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Tapi tentunya kalau standar dari internasional bisa PDCA ya teman-teman. Semua nggak beda jauh. Dalamnya baru leadership ya teman-teman semua. Oke ya teman-teman semua itu dari sistem manajemen K3 based on PP 50 tahun 2012 ya teman-teman semua. Nah berikutnya teman-teman semua kalau kita lihat berdasarkan 45001 gimana sih? Nah kalau berdasarkan 45001 kalau ISO kan banyak ya teman-teman semua. Nah kalau saya kebetulan data auditor ISO 45001 juga, 14001 juga, dan 9001 juga. Secara umum cycle-nya PDCA ya seperti ini ya teman-teman semua. Jadi plan, do, check, action. Di tengahnya ada leadership. Kemudian dari planning, do-nya apa? Supporting dan operation. Kemudian untuk evaluasi performance dan improvement. Yang membedakan antara 14.001, 45.001, dan 9.001 ini apa sih? 9.001 kan untuk sistem manajemen mutu ya. 14.001 untuk sistem manajemen lingkungan dan sistem manajemen K3 itu di 45.001. Dulunya OSAS 18.001 ya teman-teman semua. Nah, yaitu adanya worker participation ya teman-teman semua. Jadi partisipasi pekerja. Jadi bagaimana partisipasi pekerja ini menjadi elemen kunci keberhasilan penerapan K3 di tempat kerja. Gak bisa dipungkiri ya teman-teman semua. Tapi saya rasa betul, betul sekali. Karena memang kembali lagi ya teman-teman semua. K3 itu harus menjadi, orang ini harus memiliki K3. Kalau misalnya orang tidak memiliki K3, nah ini apalagi kalau misal perusahaan sampai bermazhab K3 itu tanggung jawab SHE sepenuhnya ya. Wah ini sudah kemungkinan SHE akan menariknya akan sangat berat gitu ya. SHE ini teman-teman semua. Karena pasti akan sangat lelah. Ya aku akan sangat lelah ya teman-teman semua. Nah ini yang tentunya harus kita potret dan capture ya teman-teman semua dari hal tersebut ya teman-teman semua. Jadi tentunya dari SAE bagaimana kita harus membangun sebuah budaya, sebuah culture, dan culture tersebut harus kita potret bahwa membagikan kepada para pekerja bahwa dari safety itu atau K3 gitu ya, memang dimulai dari diri sendiri dan diri sendirilah yang memang menikmati gitu ya, tentunya kemudahan-kemudahan ketika menerapkan K3. Karena apa? Karena tentunya kalau sudah celaka yang diri sendiri juga. Sebenarnya kesinambungannya jelas. Memang pada akhirnya kalau sudah terjadi kecelakaan, ASE kah yang kemudian rugi? Kan enggak juga. Yang rugi pekerjanya.
Dia yang kemudian terluka, dia yang kemudian kalau misalnya dapat konsekuensi lain ya, penilaian buruk, SP dan lain-lain. Pada akhirnya itulah yang menjadi tentunya ya teman-teman semua pendulum gitu ya, agar kemudian HSE ini juga menjadi milik semua orang. Itu ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya ya teman-teman semua kalau kita lihat, nah selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan implementasi ya dari sistem manajemen K3. Ini secara keseluruhan saja ya. Baik ISO 45001, baik juga ini saya ISO 45001 adalah dari teman-teman semua tentunya apa namanya SMK3 based on PP 50 teman-teman semua tahun 2012 ya teman-teman semua. Yang pertama, nah kalau misalnya pakai SMK3 tersebut ya teman-teman semua, kita adanya unsur penetapan kebijakan ya teman-teman semua. Di mana penetapan kebijakan tersebut ya teman-teman semua. Nah, bagaimana kita melakukan tentunya dalam penetapan kebijakan tujuannya apa? Kemudian tujuannya salah satunya ya mematuhi peraturan perundang-undangan sudah jelas sekali. Kemudian juga tentunya terdapat komitmen untuk peningkatan berkelanjutan. Kemudian juga tentunya selain meningkatkan komitmen berkelanjutan ya teman-teman semua, wajiblah jangan lupa kalau penetapan kebijakan ada diskusi dulu dengan perwakilan pekerja. Siapa wujudnya Pak? Kalau saya karena pabrik ya, serikat pekerja. Mau nggak mau seperti itu, serikat pekerja P2 K3-nya harus rapat juga. Nah, itu harus kemudian tentunya sering digalakan ya teman-teman semua. Sehingga tentunya dari sistem manajemen ini secara kalau secara roda ya dapat berputar aktif ya teman-teman semua. Nah, jadi peran dan fungsinya juga bisa berjalan dengan baik ya teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman semua. Nah, contohnya gimana? Contohnya sebagai berikut ya teman-teman semua. Nah, coba kita besarkan ya teman-teman semua. Nah, dari mulai teman-teman semua, yaitu menetapkan sistem manajemen integrasi itu ya teman-teman. Nah, ini kalau diintegrasikan ya teman-teman semua. SMK3 di sini ya dalam seluruh kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian juga mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau ini kan wajib ya teman-teman semua mau tidak. Kemudian juga tentunya ya teman-teman semua, kalau kita lihat ya teman-teman semua, nah ini paling penting ya, melakukan usaha pencegahan apa? Pencemaran lingkungan kalau 14.001 ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja untuk ketiganya ya teman-teman. Dan juga tentunya melakukan review sehingga perbaikan berkelanjutan ini dapat terjadi ya teman-teman. Oke ya teman-teman semua. Nah ini kemudian yang harus dilakukan ya teman-teman semua di kebijakan ya teman. Kemudian berikutnya setelah kebijakan ditetapkan jangan lupa tanda tangan oleh siapa? Oleh pimpinan tertinggi ya teman-teman. Pimpinan tertingginya siapa? Pimpinan tingginya kalau ada direktur utama. Kalau memang direktur ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua, setelah dari tentunya ya teman-teman semua tadi ada apa namanya, penetapan kebijakan teman-teman semua. Itu berikutnya adalah teman-teman semua eh, perencanaan. Di mana perencanaan ini apa? Dari mulai ya teman-teman semua kita lihat penyusunan rencana itu hasil tentunya dari gap analisis ya, penilaian awal itu apa yang belum ada, apa yang sudah ada dan apa yang harus dilakukan. Kemudian adanya risk management ya teman-teman semua. Kemudian juga adanya kita identifikasikan peraturan perundang-undangan ya dan persyaratan lainnya. Persyaratan lainnya itu dari mana? Dari customer ya teman-teman semua. Silahkan dipotret. Kemudian juga dari sumber daya yang dimiliki ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya dari prosedur K3 ya teman-teman. Nah, ini juga ada wajib ada ya teman-teman.
Kemudian juga berikutnya, teman-teman semua, dari penyusunan rencana tersebut harus melibatkan siapa? Harus melibatkan tentunya ya teman-teman semua dari ahli ketiga, kemudian juga P2K3 ya teman-teman semua. Kemudian juga ada wakil pekerjaan tadi ya saya bilang. Iya tentunya ada serikat pekerja ya teman-teman semua. Kemudian juga kalau ada ya, kalau nggak ada ya berarti wakil pekerja saja. Kemudian juga berikutnya adalah pihak lain ya teman-teman semua yang terkait ya teman-teman. Nah, di mana kemudian silakan ya tetapkan tadi ya IBPR juga dan tujuan program ya secara smart ya teman-teman semua. Nah, jadi seperti sebagai berikut ya, misalnya kita menetapkan adanya OYP gitu ya teman-teman, ataupun bagaimana perusahaan menetapkan polis kebijakan ya, polis 1 tahunnya seperti apa sebagai berikut. Dari mulai misalnya ada kebijakan kecelakaan kerja berapa? Kemudian dari SRFR, SRFR-nya berapa? Nah, di sini ya teman-teman. Kemudian kalau perusahaan punya perhitungan sendiri terkait SHE, SHE indeksnya berapa? Nah, ini harus dilihat ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya adalah dari tujuan, sasaran, dan program ketiga. Nah, ini apa aja? Nah, kemudian wajib tentunya dilakukan ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, kalau prosedur apa saja? Kalau prosedur silahkan ya teman-teman semua. Dari mulai tentunya adalah pedoman SMK 3 atau manual SMK 3 ya teman-teman semua. Kemudian juga prosedur identifikasi atau peraturan ketiga ya teman-teman semua. Kemudian juga prosedur identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko. Kemudian juga selanjutnya prosedur komunikasi dan konsultasi. Kemudian prosedur perancangan, kemudian juga perancangan ulang, sampai kepada contoh yang lain ya, pembelian, seleksi, dan sampai evaluasi ya vendor atau subkontraktor. Kemudian juga berikutnya, teman-teman semua. Nah, kalau dokumen, jangan lupa ya, silakan dokumen tersebut ditandatangani ya, distempel juga, sehingga kemudian haknya tersebut ada ya teman-teman semua. Kalau misalnya approve online, silakan approve online, buktinya tersebut juga harus ada bukti telah approve online ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya, teman-teman semua. Nah, dari dokumen HIRA-DC tadi ya, HIRA-DC silahkan. HIRA-DC itu ada 3 elemen di dalamnya ya, teman-teman semua. 3 elemennya apa saja? Berarti ada hazard identification ya, teman-teman semua. Nah, ini ya, teman-teman semua, identifikasi bahaya. Kemudian ada risk assessment. Risk assessment tersebut adalah tentunya penilaian risiko ya, teman-teman semua. Kemudian juga tentunya risk control ya teman-teman semua, yaitu pengendalian risiko. Yaitu pengendalian risikonya apa? Dari mulai eliminasi, substitusi, kemudian rekayasa teknik, sampai administrasi dan APD ya teman-teman semua. Dan jangan lupa HIRA RC-nya, HIRA RC, HIRA DC sebenarnya hampir mirip ya teman-teman semua, sama saja. Itu kemudian dikomunikasikan dengan masing-masing departemen ya teman-teman semua. Nah, itu yang kemudian harus kita cek dan kita lihat juga ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, setelah kita perencanaan, kita lihat ya teman-teman semua dari pelaksanaan. Pelaksanaannya apa yang pertama? Tentunya teman-teman semua silahkan terdapat struktur P2K3 ya teman-teman. Strukturnya apa saja? Nah, dari mulai teman-teman semua struktur tersebut tentunya wajib ya teman-teman semua ketua, kemudian juga sekretaris, dan juga tentunya ada perwakilan dari manajemen dan pekerja ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua jangan lupa terdapat SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari tentunya perusahaan ya teman-teman semua. Kalau misalnya perusahaan tersebut kontraktor ya berarti wajib ada ahli K3 konstruksi ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya ada juga dari petugas K3 konstruksi ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua kalau manufaktur silahkan sesuaikan manufaktur apa ya teman-teman semua.
Di mana kemudian manufaktur tersebut teman-teman semua ada manufaktur contoh kalau yang kimia berarti wajib ahli ketiga kimia ya teman-teman semua. Dan juga kalau misalnya ada apa namanya alat berat dan lain-lain ternyata wajib juga ya berarti silakan minimal ada operator ini ya teman-teman semua alat berat ataupun kalau misalnya sampai ada wajib dari level ahli kalau misalnya melakukan pengecekan sendiri dibutuhkan ya silakan mengadakan ahli K3 pesawat angkat pesawat angkut sampai kemudian K3 listrik ya baik teknisi maupun level ahli. Kemudian jangan lupa juga tentunya dari yang umum ya general seperti ahli K3 umum kan wajib ada ya untuk P2 K3 sebagai sekretaris ya teman-teman semua. Kemudian juga selain dari ahli K3 umum ada juga petugas P3K. Petugas P3K tersebut teman-teman semua wajiblah petugas P3K tersebut sesuai dengan rasio yang ada. Rasio yang adanya berapa di Permenaker 15/2008. Nah, kalau tinggi itu kalau misalnya bahaya tinggi ya perusahaannya 1/100. Kalau misalnya rendah, nanti tidak tinggi ya, itu 1/150. Kemudian juga selain itu jangan lupa dari petugas Damkar D, Damkar C, Samke Damkar B dan A ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah kalau kita lihat ya teman-teman semua, jangan lupa juga terdapat juga ya teman-teman semua. Nah ini contoh ya yang saya lakukan breakdown ya teman-teman semua dari ahli K3 umum, peraturan gitu ya, penunjukan siapa. Nah ini kan breakdown ya teman-teman semua secara detail gitu ya teman-teman semua sehingga diketahui ya teman-teman semua kebutuhan dari perusahaannya apa ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah selain dari pelatihan jangan lupa tadi saya bilang ya dari alatnya itu wajiblah terdapat ya teman-teman semua surat izin alat ya teman-teman semua. Nah, surat izin alat wajib ya teman-teman semua. Itu tentunya ya teman-teman semua. Surat izin alat tersebut ya teman-teman semua. Tentunya dikeluarkan dari Disnaker setempat ya teman-teman semua. Nah, itu wajib ada sehingga kemudian menyatakan layak K3 ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, selain dari surat izin alat, dari sarana ya teman-teman semua. Kemudian saran lain apa? Dari APAR ya, silakan dari APAR ya teman-teman semua. Silakan APARnya wajib ada sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu Permenaker 14/1980 ya teman-teman semua. Regulasinya berapa? Kalau dari Permenaker 14/1980 yaitu per 15 meter ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua saya APAR APD Permenaker 8/2010 silakan. Kalau di APD teman-teman semua wajiblah sesuai dengan bahaya yang ada ya teman-teman semua. Silakan disesuaikan saja ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua jangan lupa kotak P3K itu sesuai dengan rasio ya jenisnya apa jumlahnya berapa. Kalau kotak A itu mengcover 25, kotak B teman-teman semua mengcover dari tentunya ya 50, kotak C mengcover sampai 100 orang ya teman-teman. Nah, itu silakan disesuaikan dengan jumlah pekerja. Tapi juga tentunya dilihat ya teman-teman semua, saya jumlah pekerja juga dilihat dari luasan area sebenarnya ya teman-teman. Kalau area itu luas, ini kan agak jauh dan sulit ya teman-teman jadwal tersebut silakan ditinjau lagi. Kemudian juga prasarana silakan ya, ada jalur evakuasi loto, kemudian juga safety sign silakan wajib ada juga ya teman-teman. Kemudian juga tentunya infrastruktur lain seperti fire hydrant, tentunya juga silakan wajib dipantau juga ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya ya teman-teman semua. Nah ini dari kotak P3K ya silakan wajib ada. Kemudian juga berikutnya, ini kita lihat dari HR manajemen wajib ya. HR manajemen apa? Rekrutmen karyawan ya teman-teman semua. Nah, rekrutmen karyawan teman-teman semua. Nah, kita harus lihat ya adanya persyaratan kesehatan ya dalam rekrutmen ya teman-teman semua. Nah, di mana dari persyaratan rekrutmen
Kesehatan-kesehatan tersebut minimumnya apa? Apakah memang kalau ada rekomendasi gitu ya, nah ternyata direkomendasikan fit atau fit dengan catatan, itu treatmentnya seperti apa? Nah, ini harus dilihat ya teman-teman. Kemudian juga selain hal tersebut dilihat juga misalnya terdapat dari kualifikasi tertentu ya, job qualification. Nah, job qualification terhadap posisi tertentu ya. Misalnya dari site manager harus memahami tentang K3 dan job desk-nya apa. Nah, ini harus dilihat ya teman-teman semua. Ini harus kita lakukan pengecekan juga ya teman-teman. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, setelah dari kita pelaksanaan, kita pemantauan ya teman-teman semua dan evaluasi kinerja K3 ya teman-teman semua. Evaluasi melalui apa? Kalau kita lihat, silakan ya teman-teman semua. Pertama, pemeriksaan, kemudian juga pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan jangan lupa wajib ada ya teman-teman semua, yaitu tentunya dari audit internal. Audit internal, kalau untuk audit internal SMK 3 ya teman-teman semua, wajiblah audit internal tersebut ya teman-teman semua. Dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh SDM yang berkompeten ya teman-teman semua. Dan berwenang ya teman-teman tentunya. Yang kompeten berarti dia sudah certified ya teman-teman semua tentunya. Nah, kalau di sini kan tentunya sudah certified Kemnaker ya teman-teman semua. Nah, ini harus kita cek dan kita lihat ya teman-teman semua. Kalau misalnya mau audit SMK 3 PP 50, nah dari auditor internalnya harus yang certified juga. SMK 3, auditor internal SMK 3 PP 50 ya intinya ya teman-teman semua 2012. Kemudian ya kalau ISO sebenarnya cukup dari certified internal saja ya, sudah cukup ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya, teman-teman semua, kalau tidak punya, tentunya ya teman-teman semua dari SDM ya silakan bisa memakai jasa pihak lain ya teman-teman semua. Kemudian juga tentunya teman-teman semua pelaksanaannya ya berarti wajib sesuai dengan regulasi ya teman-teman semua yang ada ya teman-teman semua. Nah itu juga harus kita notes ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, dari pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan, ya kalau yang lebih clear ya teman-teman semua. Pertama, medical check up ya teman-teman semua. Nah, itu kan medical check up rutin tahunan ya. Permenaker 2 tahun 1980 ya teman-teman semua. Silakan wajib dilakukan. Kemudian juga selain itu wajib ada inspection tempat kerja ya teman-teman semua. Inspection tempat kerja tersebut wajib dilakukan teman-teman semua. Nah, minimal tentunya ada recording dari inspection tersebut ya teman-teman semua. Nah, inspection tersebut teman-teman semua tentunya harus kita ketahui ya teman-teman semua. Inspection tersebut rekamannya dan bagaimana closingnya ya teman-teman semua dari masing-masing departemen. Nah, itu silakan harus dicek dan lihat juga ya teman-teman semua. Kemudian juga selain dari pemeriksaan tadi ya teman-teman semua, adanya pengujian juga ya teman-teman semua. Pengujiannya apa? Nah, pengujian teman-teman semua dari mulai ya teman-teman semua. Tentunya, nah, kalau pengujian diuji alat berat, silo, sia ya teman-teman semua dan lain-lain ya teman-teman semua. Kemudian juga selain dari pengujian ya teman-teman semua ada juga tadi pengukuran. Nah, kalau pengukuran apa? Dari mulai ya teman-teman semua pengukuran berkaitan dengan linker ya teman-teman semua. Jadi sesuai dengan Permenaker 5 2018 ya. Ini kan harus ada PJK 3 yang uji riksa linker ya teman-teman semua dan mendapatkan tentunya suket dari Disnaker setempat ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya melakukan pengecekan itu udara ambien ya teman-teman semua dan air limbah. Nah, kalau ini kan sebenarnya lebih ke lingkungan ya. Nanti ada OKL-OKL-nya juga ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya tadi ya SDM kompeten dan lulus pelatihan auditor itu juga menjadi salah satu ya teman-teman semua yang harus dilakukan. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, ini ya teman-teman semua salah satu contohnya tadi ya.
Jadi pengecekan kesehatan silakan ya, dia sesuai dengan bahaya-bahaya yang ada di tempat kerjanya ya teman-teman semua. Jadi dari mulai ya teman-teman semua, kalau kita lihat ini kan lagi wawancara ya teman-teman coba ya apa saja. Kemudian ini untuk audiometri ya teman-teman semua. Saya dulu waktu di oil and gas ya teman-teman, audiometri ini kan menggunakan ruangan yang kedap suara sekali ya teman-teman semua. Jadi seperti apa ya, tapi suara beda lah ya. Seperti di ruangan hampa udara gitu ya. Benar-benar nggak ada suara apa-apa. Jadi kalau di ruangan biasa seperti ini ya, mungkin kan masih ada suara bising-bising gitu ya, suara AC, desiran lain lah ya teman-teman semua. Tapi kalau di Audiomer ini udah benar sunyi senyap sekali ya teman-teman semua, nggak ada suara sama sekali. Kemudian juga yang lain, nah seperti ini ya, ini spirometri juga. Ini spirometri luar biasa sekali, memang menguji kapasitas paru-paru ya. Memang agak sulit, apalagi kalau misalnya jarang olahraga ya. Nah, ini silakan juga harus digulirkan sering olahraganya ya. Kemudian juga berikutnya, teman-teman semua, tadi ya inspeksi ya, silakan ada inspeksi harian, kemudian juga inspeksi mingguan, inspeksi bulanan, sampai ke inspeksi 3 atau 6 bulanan ya teman-teman semua silakan dilakukan dan jangan lupa seperti yang saya bilang ya, rekamannya harus ada sehingga memang buktikan bahwa evaluasi tersebut dilakukan teman-teman semua. Nah, ini silahkan ya teman-teman semua wajib untuk dilakukan oleh tempat kerja ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, dari pemantauan dan evaluasi ya. Jadi contohnya sebagai berikut ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya, nah ini ya teman-teman semua. Jadi untuk pengecekan laboratorium. Kemudian juga berikutnya, nah, audit internal silakan ya. Audit internal wajib ada dan audit internal tersebut ya teman-teman semua. Tentunya teman-teman semua audit internal tersebut silahkan berdasarkan peraturan. Jadi kalau berdasarkan peraturan ya teman-teman semua, tentunya kita harus lihat ya peraturan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada ya teman-teman semua. Jadi kalau untuk regulation silahkan ya teman-teman semua dilihat tentunya dari audit internal tersebut ya teman-teman semua. Dicek juga kesesuaian dengan kriteria-kriteria yang ada ya teman-teman semua. Di mana kemudian dari kriteria-kriteria tersebut ya teman-teman semua. Kalau SMK 3 sebenarnya enak ya, panduannya udah ada detail. Tapi kalau ISO kan kita yang buat panduannya sendiri ya teman-teman semua. Nah sehingga kemudian kalau SMK 3 PP 50 2012 teman-teman semua tentunya dilihat juga nantinya adalah dari teman-teman semua presentasenya berapa sih yang komplain. Nah, itu yang jadikan pegangan ya. Agar kemudian kita ketahui nanti differentnya ketika audit eksternal. Harusnya ideal ya, itu kan nggak ada bias gitu ya, ataupun biasnya nggak berbeda jauh. Nah, tapi kalau namanya ini ya teman-teman ya, namanya apa? Kita menilai diri sendiri, pasti kan inginnya tinggi gitu ya teman-teman semua. Nah, itu kemudian yang dihindari ya teman-teman semua. Nah, itu harus kita lihat juga ya teman-teman semua. Kalau misalnya kita teman-teman semua ternyata untuk kalau untuk 45.001 memang kemudian nggak ada batasan ya teman-teman semua. Di mana dari batasan tersebut ya teman-teman semua. Batasan temuan untuk audit internal tersebut ya teman-teman semua. Itu kan nggak ada batasan baik minor maupun mayor ya teman-teman semua. Kemudian juga berikutnya teman-teman semua. Nah, selain dari evaluasi tersebut, teman-teman semua, tentunya kalau kita lihat dari teman-teman semua tentunya ya. Nah, silakan melakukan peninjauan dan peningkatan. Salah satunya di setelah audit internal diketahui ya kinerjanya berapa. Kinerja tersebut dilaporkanlah ke top manajemen dengan melakukan manajemen review ya teman-teman semua. Manajemen review, silakan manajemen review tersebut ya teman-teman semua direview all keseluruhan kinerja semua sistem manajemen ya teman-teman semua. Jadi semua sistem manajemen tersebut dari apa? Berarti teman-teman semua dari kebijakan, kemudian juga tentunya perencanaan, kemudian juga tentunya adalah pelaksanaan, pemantauan sampai ke
evaluasi ya teman-teman semua kinerja. Itu ya teman-teman semua kita kemudian harus tetapkan pengelolaan tersebut ya teman-teman. Kemudian juga setelah peninjauan tersebut ya teman-teman semua, tentunya peninjauan tersebut juga terdapat rekaman ya. Rekaman dan hati-hati ya kalau tinjauan itu teman-teman semua harus terdapat teman-teman semua dari kecukupan materi, kecukupan materinya ya teman-teman. Jadi dari perubahan peraturan, tuntutan dari pihak terkait, apakah dari customer gitu ya teman-teman semua. Kemudian juga perubahan produk, kemudian juga dari perubahan struktur organisasi perusahaan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, hasil misalnya ada kecelakaan ya maupun adanya pelaporan, adanya saran maupun dari contohnya kegiatan lainnya seperti digitalisasi ya teman-teman semua yang dilakukan ya teman-teman semua. Nah, sehingga kemudian dari hal tersebut itu teman-teman semua kita lakukan ya teman-teman semua dari eh, rekaman-rekamannya dilengkapi ya teman-teman semua risalah maupun dari absensi ya teman-teman semua. Sehingga kemudian dilengkapi kedua hal tersebut ya teman-teman semua dan kepesertaannya silakan ya tentunya paling bagus ada P2K3 dan terdapat manajemen juga ya teman-teman semua serta supervisor level up tentunya ya teman-teman semua. Kemudian berikutnya teman-teman semua. Nah, setelahnya ada peningkatan pinjauan. Contoh lain ya, dari mulai adanya ya teman-teman semua seperti kalau ini kan kita lihat ya contohnya di Pertamina ada integrated monitoring system ya. Nah, jadi dari mulai terdapat ya teman-teman semua ini kan seperti memonitoring permit kerja, kemudian monitoring ya teman-teman semua dari person on boardnya di mana saja. Nah, ini kan tentunya jelas ya dan clear ya teman-teman. Kemudian juga ada CSMS, alur-alur kelengkapannya ya teman-teman semua clear. Maupun juga di tempat lain ya teman-teman semua kalau kita lihat dari mulai ya teman-teman semua pendekatan-pendekatannya safety dari jumlah jam kerja aman ya teman-teman semua. Kemudian juga dari permit kerja teman-teman semua. Kemudian juga tentunya dari kartu akses masuk teman-teman semua ataupun person on board dan lain-lain ya video campaign dan lain. Kemudian juga dari health ya teman-teman semua ada informasi fasilitas kesehatan, hasil pengecekan kesehatan dan lain-lain. Kemudian dari Enviro misalnya ya teman-teman semua dan lain-lain. Kemudian ada Enviro dari Fire ya ataupun dari Damkar seperti informasi fasilitas tanggap darurat, APAR, hidran dan lain-lain. Kemudian juga panduan menghadapi situasi tanggap darurat ya. Kemudian juga kontak tim ERT, informasi adanya drill, simulasi tanggap darurat maupun dari pelaporan kecelakaan kerja ya teman-teman. Setelahnya sudah siap untuk melakukan audit SMK 3 baik ISO ataupun PP 50 2012 dipersilahkan ya teman-teman semua tentunya dipertimbangkan untuk audit eksternal. Audit eksternal teman-teman semua tentunya silakan dilakukan oleh lembaga audit yang ditunjuk ya oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian sudah siap, ready, dilakukan audit eksternal, dan kalau hasilnya bagus, tentunya diharapkan berdasarkan mendapatkan kalau SMK 3 secara spesifik kan golden flag gitu ya, teman-teman semua, tanpa NC mayor, tanpa NC critical. Kalau misalnya ISO 45001 diharapkan juga nggak ada NC critical ya, teman-teman semua. Sorry, tanpa NC mayor ya. Sehingga kemudian sertifikasi perusahaan bisa didapatkan dan setelah didapatkan ya tentunya teman-teman semua diharapkan dari perusahaan tersebut juga bisa teman-teman semua tentunya selain mendapatkan sertifikasi itu sertifikat tersebut melambangkan sistem manajemennya berjalan dengan baik sehingga dari perusahaan mendapatkan banyak manfaat dari penerapan sistem manajemen tersebut diantaranya adalah melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di perusahaan dan tentunya dari perusahaan diharapkan apa? Timbal baliknya dari perusahaan tentunya akan lebih produktif, lebih sehat, kemudian juga tidak ada kecelakaan kerja deh ya, tidak ada kecelakaan kerja dan tidak ada penyakit akibat. Tentunya nanti fokus on production ya teman-teman semua dan terus menghasilkan keuntungan yang lebih banyak ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, sekian ya presentasi dari saya kali ini ya teman-teman semua. Itu saja yang saya sampaikan ya teman-teman semua. Kak Arif, itu saja Kak Arif dari saya kembalikan ke Kang Arif dulu ya untuk sesi Oke, berikutnya. yang pertama dari Pak Joko Susilo.
Apa langkah awal yang paling krusial dalam membangun sistem pengelolaan ketiga yang efektif di tempat kerja? Dan bagaimana peran manajemen puncak dalam memastikan budaya K3 benar-benar berjalan, bukan hanya formalitas aja nih, Kang. Dua dulu deh, sebelum nanti lanjut ke yang ketiga nih. Itu aja dulu, Kang. Silakan, Kang Irian. Oke, siap. Oke, Pak Joko ya. Waduh, ini Pak Joko nih pertanyaannya tajam juga nih ya. Jadi, kalau langkah awal paling krusial tentunya adalah bagaimana kita membangun suatu struktur organisasi ya. Saya rasa itu pada akhirnya kan tim. Tim, pada akhirnya kerja ini kerja tim. Dan bagaimana kita kerja tim ini kan diturunkan menjadi tim P2K3. Kalau misalnya tim ini nggak turun menjadi P2K3, tadi saya bilang statement saya di awal, kerja SH, HSE, SHE, EHS, ini akan sangat berat, akan sangat berat. Dan kembali lagi nggak ada memang tentunya yang Superman, adanya kan super team. Dan pada saat pemilihan tim, bagaimana kita memilih tim ini juga harus selektif, harus kemudian orang yang memang ingin berkontribusi sangat positif gitu ya. Dan saya ingin berkontribusi sangat positif itu sebenarnya pada akhirnya adalah bagaimana orang ini memiliki pengaruh juga, pengaruh ya secara tidak langsung ya. Jadi kalau dalam komunikasi massa gitu ya, orang ini kan memang dipatuhi sama orang lain gitu. Jadi memiliki wibawa gitu ya. Jadi leader non formal lah bahasanya. Nah, itu penting. Bagi saya sih itu pada akhirnya penting ya. Sehingga kemudian memang pada akhirnya P2K3 ini berjalan efektif dan berjalan mendorong akhirnya penerapan ketiga di setiap tempat kerja tersebut, setiap bagian-bagian di tempat kerja tersebut ya dengan baik. Kalau misalnya nggak seperti itu, Pak, wah kita setengah mati, Pak. Karena kalau kita setengah mati ya capek, Pak. Capek buat kita sendiri. Dan tadi karena premisnya apa? Yang namanya K3 itu otomatis harus dimulai dari diri sendiri. Kalau dimulai dari Departemen HSE, Pak, berat, Pak. Berat, asli berat banget, Pak. Capek itu. Kitanya capek soalnya. Oke ya, itu yang pertama ya, langkah krusial. Kemudian berikutnya, bagaimana peran manajemen puncak? Nah, peran manajemen puncak juga penting. Bagaimana mereka pada akhirnya menetapkan polis ya, kebijakan. Dan kebijakan itu kan top down kalau HSE itu. Pada akhirnya top down dan gak boleh ditawar gitu. Pada akhirnya kalau ditawar, sudah ditawar gitu ya. Nah, udah ditawar, udah ada transaksional gitu ya, udah ada pengecualian, udah alamat berjalan dengan tidak baik sebenarnya. Pada akhirnya seperti itu ya, kebijakan dan controlling kebijakan itu seperti apa. Jadi kalau kata bos saya bukan hanya seremonial dan ini seperti ini kan, bukan hanya formalitas. Nah, kalau sudah formalitas, susah otomatis kembali lagi. Apalagi tadi ya, udah ada pengecualian, ya semuanya pengen pengecualian, Pak, pada akhirnya. Itu kan yang tentunya membuat sistem manajemen berjalan dengan tidak baik ya. Kemudian juga berikutnya, nah, mengganggu produktivitas. Ini sebenarnya menjadi hal yang apa namanya? Ini kita harus pahami ya. Ketiga itu bagian dari produktivitas, bukan menjadi hal yang kontradiktif dari produktivitas. Nah, yang menarik ya, saya kemarin ikut apa namanya pembukaan bulan ketiga lah di grup. Kami kan tergabung dalam satu grup besar ya. Nah, di pembukaan tersebut statement yang menarik adalah memang yang menjadi gap besar kita ini mendeliver K3 menjadi bagian dari penghambat produksi. Ini yang salah. Dan statement kita selalu kalau di tempat kerja sebagai contoh ya leader produksi. Leader produksi itu salah juga statementnya. Statement awalnya apa kalau ke anak buahnya? Achievement production itu berapa hari ini? Itu statement yang salah. Dari communication salah. Sehingga terbentuk culture dan pola pikirnya itu jadi kurang tepat.
Nah, coba kemudian kalau komunikasinya diperbaiki, deh communication dulu ya kita benerin. Communication awalnya apa? Communication awalnya coba kita kemudian bukan achievement production yang kita tanyakan. Pimpinan-pimpinan produksinya tanyakan, pekerja, adakah pekerja yang kecelakaan kerja hari ini? Apakah pekerja itu semua menggunakan APD? Apakah mesin kerja safety guard-nya itu kemudian terpasang semua? Nah, kalau misalnya yang pertanyaan pertama safety semua, dijamin pasti mereka pada akhirnya akan concern terhadap safety karena sudah jelas. Jadi kalau kita lihat ya, bukan hanya bendera safety aja yang di depan perusahaan, tapi kemudian implementasi bendera safety itu luas. Dan kembali lagi bahwa safety bagian dari produktivitas. Karena apa? Kalau nggak ada safety, Pak, ada dari kecelakaan, dijamin produksi pun pasti delay. Produksi pun pasti terhambat. Dan itu kerugian yang sangat besar. Terus kita pahami. Jangan gara-gara K3 dan apa namanya produksi yang tadinya harusnya cepat ada safety guard. Safety guard ini menghambat produksi enggak. Karena ada safety guard, justru dari produksi itu terhindar lost time yang lebih besar. Harusnya kan paradigma itu yang dikedepankan. Jadi kita jangan kadang secara filosofis ini banyak tertukar. Nah, jadi paradigma-paradigma itu yang sebenarnya harus diluruskan gitu ya sehingga kemudian tertanamnya ke dalam tenaga kerja, ke dalam leader-leader yang ada di production itu mereka benar-benar memahami dan membawa itu sebagai kehidupan sehari-hari mereka. Begitu ya, Pak Joko. Saya rasa sudah clear lah. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Joko Susilo untuk jawabannya. Lanjut lagi dari Pak Fajar Isman. Banyak perusahaan terjebak dalam fenomena paper compliance, di mana dokumen SMK 3 lengkap secara administratif untuk audit, namun praktiknya nihil di lapangan. Menurut Pak Erian, apa indikator paling valid mengukur bahwa SMK 3 sudah menjadi culture, bukan sekedar tumpukan dokumen? Silakan. Ini apa? Agak ini memang ya agak tricky nih. Jadi saya tuh pada akhirnya menyadari ya bahwa compliance dan culture itu dua hal yang berbeda. Jadi pada akhirnya dua hal yang berbeda itu bagi saya ya, ini menurut saya pada akhirnya ya. Dan indikatornya pun berbeda. Jadi betul disebutkan gitu ya. Kalau misalnya apakah kemudian dan paling bahaya itu adalah dari apakah kalau SMK 3 Gold gitu ya menjamin gak ada kecelakaan kerja? Gak bisa juga. Karena apa? Karena kan audit itu sifatnya sewaktu. Jadi pada waktu itu aja. Padahal ada perusahaan Pak bagus gitu ya auditnya. Kecelakaan kerja tetap banyak. Kenapa? Ya bisa jadi bahwa pada saat audit itu perusahaannya hobi make up. Bagus saja make up. Hari-harinya gimana? Hari-harinya nggak ada make up ya jelek. Itu yang kadang kita lupa. Dan oleh karena itu ya, kalau kita mau ngomongin culture, kan different, different thing. Pada akhirnya saya rasa itu different thing. Kalau misalnya kita mengukur culture, culture itu ukurnya pakai apa? Bisa ukur pakai SMCL. Jadi safety maturity ya, culture level bisa tuh. Atau bisa juga pakai Behavior Based Safety. Atau bisa juga pakai kurva Bradley, DuPont. Itu bagus kan? Ada dari apa? Basic ya, reaktif sampai ke interdepend. Nah itu bisa juga diukur sehingga nanti kalau dari levelnya Bradley DuPont kita itu nyampe level mana? Jadi kriteria-kriterianya jelas gitu. Karena itu kan sebenarnya di industri-industri yang lebih advance ya, seperti migas, kalau saya pernah melalui migas ya, itu lebih tahu kita tuh berada di level mana, checklistnya apa aja lebih jelas. Dan kemudian menuju level selanjutnya tuh apa aja kegiatan. Sehingga tadi memang pada akhirnya kalau kita ngomongin culture, kembali lagi ya, memang pada akhirnya kalau di 45.001 yang ngomongin kan worker participation. Bagaimana partisipasi pekerja ini menjadi penting. Partisipasi pekerja itu beranjak dari mana? Dari pekerjanya itu sadar bahwa mereka yang membutuhkan K3. Dan kalau namanya orang butuh itu pasti melaksanakan. Bagaimana kalau orang nggak butuh? Nggak bakal dilaksanain, Pak.
Itu yang kemudian harus didorong memang. Padahal kita harus didorong. Dan oleh karena itu ya, dari culture tadi harus diukur juga. Memang compliance-nya diukur, kalau compliance-nya oke, oke, kemudian diukur juga kita sebagai ASE, itu baik dari, tadi saya bilang referensinya ya, apakah safety, maturity, culture level, MCL, kemudian apakah pakai dari BBS, Behavior Based Safety, apakah pakai tentunya dari Bradley DuPont, pakai juga 4 level ya, pakai DuPont, nah, sehingga kita tahu tuh secara culture ini kita di level berapa. Kalau safety maturity culture level kan dia 5 level tuh. Nah, sehingga dari Bapak bisa mengetahui kira-kira berada di level apa. Apakah kalau pakai apa namanya DuPont kita masih reaktif nih. Sehingga kita harus di independen kemudian sampai ke interdependen gitu. Tahapan-tahapannya apa aja? Checklistnya apa aja? Sehingga kemudian kita bisa naik terus. Gitu ya, Pak Fajar ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Fajar untuk jawabannya. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan Pak Erian. Oke, sudah ada Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Selamat siang Pak Timothy. Bisa Selamat di-unmute dulu siang. ya. Selamat siang, Pak. Siang Selamat Pak. Yang siang, Pak Erin. Pak. Pak Erin, saya mau nanya, Pak. Tadi ada mengenai laporan HIRAS, Pak, yang dilaporkan ke tiap departemen. Saya punya kendala begini, Pak. Setiap kali saya membuat kayak gitu, tuh tiap departemen tuh seperti acuh gitu, nggak memperdulikan gitu hasil temuan itu. Itu harusnya bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal sidak atau inspection, Pak. Itu paling bagus, ada beberapa perusahaan kan ada yang sebulan sekali, ada 3 bulan sekali, bahkan yang setahun sekali. Kalau menurut Pak Erin, untuk sidak itu kira-kira paling bagus berapa ya, Pak? Iya, itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Oke, silakan Kang. baik. Pak Timothy ya. Oke, saya jadi ingat Timothy yang lain ya. Oke, Mhm. jadi Pak Timothy yang pertama untuk ini kan hasil ini ya, hasil apa namanya Gemba gitu. Ternyata dari hasil tersebut ada temuan dan ternyata tiap Hmm. departemen itu enggak respect gitu ya ataupun acuh terhadap temuan tersebut. Gimana sih dari Oh, temuan iya. tersebut itu bisa di follow up gitu Sudah, terhadap sudah. departemen tersebut. Nah, Sudah. kalau mau seperti itu, kita harus menggunakan tangan orang lain, Pak, jangan tangan kita sendiri. Tangannya siapa? Hmm. Memang pada akhirnya kita harus gunakan tangannya manajemen. Manajemen itu komit nggak? Tapi baik lagi ya, pertanyaannya manajemennya komit nggak? Kalau manajemennya komit, kita minta tolong, Pak, ini penting loh Pak, sebelum terjadinya accident atau kecelakaan, sehingga saya minta tolong Bapak untuk melakukan sounding untuk departemen-departemen ini menuntaskan hasil-hasil temuan tersebut. Jangan sampai naik dari jadi kecelakaan kerja dulu, dilakukan follow up. Nah, itu bisa kita menggunakan tangan manajemen. Jadi jangan tangan kita sendiri. Karena kalau misalnya tangan kita sendiri dan ternyata tidak berhasil ya, terbukti tidak berhasil gitu ya, ya berarti kita harus pakai jalan lain. Dan kemudian juga tentunya kalau seperti itu kita pakai selain pendekatan negatif tadi ya, nah kita juga pakai pendekatan positif. Kalau misalnya ada yang aktif, bisa juga yang aktif tersebut kita buatlah kegiatan-kegiatan misalnya seperti ada rewarding sehingga tentunya orang-orang mudah-mudahan sih terbuka hatinya dan berlomba-lomba untuk melakukan closing-closing ya dan juga berkegiatan aktif dalam kegiatan K3 di departemennya masing-masing. Itu yang pertama ya dari temuan sehingga kemudian bisa di follow up untuk departemen-departemen tersebut. Kemudian yang perlu kedua untuk sidak ya atau inspection. Inspection tersebut kalau misalnya untuk sidak sebenarnya tidak ada acuan pasti ya, cuma lebih sering lebih bagus. Jadi kalau saya melihat kebutuhan itu tergantung kebutuhan ya dan area, balik lagi areanya ya. Areanya luasnya gimana? Kalau misalnya areanya luas dan dibutuhkan kemudian orang-orangnya sibuk gitu ya, sibuk dalam artian ketika Gemba itu cuma bisa area pendek
Nah, kalau misalnya area pendek bisa dicicil otomatis seminggu sekali gitu. Kalau ternyata areanya kecil dan bisa cepat gitu ya, ya silakan otomatis bisa ya 2 atau 3 minggu atau sebulan sekali masih oke. Sehingga kemudian dari orang-orang itu terawasi gitu ya dan merasa was-was dan selalu awas dan selalu kemudian tempat kerjanya itu dia make up terus. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, orang-orang tentunya akan abai dan malah merasa biasa aja gitu. Dan kalau ada abnormal itu dibiarin aja. Itu kan yang berbahaya. Dan sebenarnya dari kecelakaan itu berawal dari hal-hal yang abnormal dibiarkan kemudian menjadi tentunya potensi-potensi terjadi kecelakaan kerja. Oke, begitu ya, Mati-mati. Oke, seperti itu ya Pak Timothy. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi bisa klik raise hand ya sambil menunggu yang raise hand. Ada pertanyaan lagi dari Pak Imron Nasution. Terkait dengan persyaratan audit internal SMK 3 ini baiknya dilakukan berapa kali di perusahaannya Pak Imron ini yang rutin 1 tahun sekali untuk audit internal ISO 45001, Kang. Silakan, Kang. Oke, kalau misalnya audit internal ISO 45001 ya, kalau sekali memang sudah memenuhi ya. Jadi kalau sekali itu, tapi kita lihat juga dari auditor yang tersedianya berapa, departemen yang diauditnya itu berapa banyak. Kalau misalnya sekali ternyata memenuhi durasi auditnya berapa hari, kemudian auditornya berapa banyak, ya sudah bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya mau nyicil, ternyata satu cycle-nya banyak dan ingin dilakukan 1 tahunnya 2 kali, ya dipersilakan saja. Yang penting tentunya secara standar itu ketika dilakukan satu kali ya 1 tahun itu bisa satu siklus. Satu siklus itu semua departemen diaudit dan semua auditor dan auditor itu terlibat ya dalam case ini. Begitu Pak Imran ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Imron. Lanjut lagi dari Pak Raihan. Beliau bekerja sebagai pengawas K3 nih, Kang. Alat kerja di salah satu perusahaan yang Pak Raihan saat ini itu sudah memenuhi apa nih? Namun ketika ada alat kerja yang rusak, perusahaan tersebut dari manajemen tidak menyediakan kembali. Oke, tidak menyediakan kembali sesuai kontrak. Nah, ini gimana, Kang? Tahu, saya bingung juga ini pertanyaannya Pak. Sudah Sudah memenuhi memenuhi sudah memenuhi ya, Oke. sudah memenuhi kriteria K3 lah. Namun ketika adanya alat kerja yang rusak, manajemen tidak bisa menyediakan Hmm. kembali karena sudah selesai kontrak. Ya, kalau sudah tidak memenuhi gitu ya, alatnya di sini kan alat alat kerja gitu, alat berat, alat dan lain-lain lah. Kalau memang secara K3 memenuhi apa bahasanya ya, mempengaruhi fungsi secara force major ya. Nah, oleh karena itu ketika mempengaruhi fungsi secara force major harus di stop dan kemudian silahkan lakukan perbaikan dulu, jangan bekerja dulu. Nah, kalau misalnya lakukan perbaikan sudah, baru bisa bekerja kembali. Even setelah sudah kontrak ya, kontraknya selesai dengan vendor gitu, nah silakan cari vendor lain yang bisa. Karena kita nggak bisa abai dengan hal tersebut ya. Kalau kita abai dengan hal tersebut, teman-teman semua, nah itu teman-teman semua sama saja mengundang terjadinya kecelakaan. Hati-hati sekali. Sifatnya ketiga apa? Sifatnya ketiga preventif, bukan kuratif. Kalau kuratif itu kita jadinya dokter, Pak, bukan jadi seorang K3. Gitu ya, Pak Raihan Arif. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi terkait dengan materi hari ini? Oke, ini Pak Aksio Manjaya. Apa langkah awal saat investigasi kecelakaan nih, Pak? Tipsnya apa aja? Oke, baik, Pak Aksioman ya. Untuk investigasi, ini sebenarnya bahasan yang lain deh investigasi ini. Oke ya, tapi nggak apa-apa. Investigasi ini tentunya bagian penting ya dari K3 dan tentunya kalau kita ngomongin investigasi ya, investigasi kecelakaan, penting juga investigasi kecelakaan tersebut dilakukan oleh yang pertama itu kan oleh orang-orang yang memang sudah kompeten ya. Nah, sehingga ketika dilakukan pun langkah-langkahnya harus sudah jelas. Dari mulai yang pertama, kalau misalnya terjadi kecelakaan, kecelakaan itu penting. Dari TKP itu nggak boleh
disterilkan dulu tuh. TKP dibiarin aja. Supaya apa? TKP dibiarkan. Supaya tentunya ya teman-teman semua clear, kita itu teman-teman semua mengetahui gitu ya, dari TKP memang barang-barang bukti itu jelas gitu. Jangan sampai malah dibersihkan. Seringkali kan dibersihkan ya. Kalau dibersihkan kita nggak tahu Pak jejak-jejaknya Pak. Seperti apa. Nah itu yang harus kita kemudian ketahui. Kemudian untuk TKP kalau ada barang-barang bukti itu diamankan juga. Sebagai evidence ya. Segini parahnya loh dari kecelakaan dan lain-lain. Kemudian juga tentunya dari TKP-TKP tersebut diamankan foto-fotonya. Kemudian juga setelahnya kita hiring dokumen ya. Dokumen-dokumen silakan dilihat. Kemudian juga setelahnya, yang paling penting ya, siapa yang penting wawancara. Wawancara, interview, interview itu silahkan satu persatu interview. Nah, itu penting ya teman-teman. Satu persatu interview sehingga tahu nih testimonial masing-masing ini ya, masing-masing orang. Oke atau enggak. Apakah juga kemudian testimoni ini kenapa satu-satu untuk mengetahui juga apakah ada yang bohong atau tidak, teman-teman. Dan juga tentunya teman-teman semua setelahnya kita sudah dapat data lengkap, kemudian data korban juga ada, kemudian testimoni korban juga ada, sudah jelas, fakta-faktanya sudah ada dari masing-masing korban maupun saksi kunci, barulah kemudian kita menganalisis menggunakan tools. Toolsnya banyak ya. Kalau mau yang sederhana Pak, kayak five ways gitu ya. Jadi YY analisis ya, YY analisis bisa. Atau diagram fishbone ya bisa. Atau yang paling rumit kayak saya pernah nerangin iCam gitu ya, bikin saya pusing juga, bisa Pak iCam. Jadi kalau iCam kan sampai ini ya, lack of leadership. Nah dapat tuh Pak, lack of leadership. Ternyata memang pimpinannya nggak cakap dalam memimpin. Bahasanya kan begitu Pak. Pimpinannya nggak cakap dalam memimpin. Terjadilah kecelakaan. Nah itu juga jadi problem baru ya. Kemudian juga setelahnya baru reportnya dilakukan di apa dilaporkan, kemudian disusun dari sorry sebelum report itu disusun diketahui ya. Setelah itu diketahui root cause-nya, jadi dari apanya eh, penyebab inti ya. Kemudian penyebab inti tersebut dilakukan perbaikan, baru nanti keluar report, reportnya tanda tangan sama semua komitmen untuk melakukan perbaikan, baru kemudian monitoring perbaikan tersebut dan diharapkan setelahnya terjadi perbaikan dan tidak terjadi kecelakaan lagi ya. Gitu ya, Pak Aksioman. Seperti itu ya. Eh, baik, seperti itu ya, Pak Aksioman. Lanjut lagi, pertanyaan dari Pak Ahmad Ramadhani. Nah, Pak Ahmad ini bekerja di proyek fit out dan renovasi gedung. Dan salah satu syarat HSE plan adalah emergency drill. Nah, sekiranya rekomendasi emergency drill ini apa aja, Kang? Oke, kalau mention ada apa namanya di gedung, di gedung ini cukup banyak ya. Pertama itu kita lihat dari kemungkinan bencananya apa saja. Kemungkinan bencana dari mana? Silakan lihat dari peta kedaruratan bencana di bnpb.go.id kota dan kabupaten gedung itu berada. Kalau misalnya nggak ada bencana, aman gitu ya, atau minimal banjir, ya sebenarnya paling top risk-nya banjir gitu ya. Banjirnya itu kita ada emergency juga. Selain banjir, jangan lupa top risk yang lain itu di manage juga, kayak misalnya kalau kita ada electrical ya, identifikasi bahaya juga sih sebenarnya, identifikasi bahaya dulu. Apakah bisa identifikasi bahayanya ternyata kita ada trafo, trafo berapa kVA gitu ya. Nah, otomatis kita lihat dulu kVA tersebut ya. Berarti ada potensi kebakaran, emergensi kebakaran. Kemudian dilihat dari gempa bumi. Gempa bumi ini potensinya seperti apa? BNPB juga ya. Nah, itu juga dilihat. Kemudian saya kebakaran, kalau saya lingkungan ada potensi, misalnya ada bahan-bahan B3, cek juga. Ataukah saya bahan-bahan B3 misalnya ada kecelakaan kerja atau terjatuh dari tangga dan lain-lain ya. Penanganan korban kecelakaan bisa juga kita lakukan. Nah, sehingga kemudian drill-drill itu bisa dilaksanakan. Begitu ya, pertimbangannya tadi dari identifikasi bahaya maupun kedaruratan bencana apa yang terjadi di lokasi, tentunya dari gedung tersebut.
Silahkan dilihat dulu ya, Pak Ahmad Ramdhani. Oke, baik. Oke? Seperti itu ya Pak Ahmad Ramdhani. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau di Q&A? Tidak ada. Kalau tidak ada, karena waktu juga hampir pukul 3 sore, teman-teman semuanya, terima kasih banyak luar biasa untuk antusias dari teman-teman semuanya. Dan sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan seperti biasa closing statement dari pembicara kita kepada Kang Herian, dipersilakan. Oke, siap Kang Arif. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa ya, tadi sudah saya ceritakan panjang lebar bagaimana kita menerapkan pengelolaan K3 yang aman di tempat kerja. Dan memang kerangka yang paling lengkap pengelolaan tersebut menggunakan sistem manajemen. Karena tentunya sistem manajemen lengkap dari mulai perencanaan, kemudian juga melakukan evaluasi sampai kepada peningkatan berkelanjutan. Yang diharapkan ketika seluruh rodanya berputar, otomatis dari kinerja keselamatan kesehatan kerja di tempat kerja bisa meningkat dan juga tentunya dari tempat kerja terhindar diharapkan ya dari terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit kerja sehingga dari tenaga kerja bisa lebih produktif di tempat kerja. Dan ketika lebih produktif, otomatis apa? Dari perusahaan merasakannya dan dari perusahaan bisa mendapatkan profit yang lebih banyak dari produktivitas tersebut. Karena K3 tentunya juga bicara juga tentang produktivitas untuk perusahaan. Dari saya cukup sekian ya, Kang Arif dan rekan-rekan semua. Saya kembalikan Kang Arif. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Erian untuk materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Erian bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya Ya. menjadi kebermanfaatan dan keberkahan juga untuk Kang Erian sebagai pembicara hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya hari ini sudah hadir dan jangan lupa isi absensi. Kalau belum isi absensi, maka nanti teman-teman sertifikatnya tidak terbit ya. Jadi silakan isi absensi sebelum webinar berakhir dan pastikan sudah terkirim ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu, pastikan gabung ke dalam grup Telegram ataupun juga grup WhatsApp. Terserah bebas senyamannya teman-teman mau gabung ke grup WhatsApp boleh, grup Telegram juga boleh ya. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya dan jangan lupa mengisi absensi sekali lagi untuk sertifikat bagi teman-teman yang sudah mengisi absensi silahkan bisa dicek ya di aplikasi Mika Pro-nya karena sertifikat sudah terbit. Silahkan bisa dicek di menu akun kemudian pelatihan saya. Kalau teman-teman masih terkunci nih punya saya, berarti teman-teman silver untuk aplikasi Mika Pro-nya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan mau di-upgrade sekarang silahkan. Kalau mau di-upgrade nanti nggak ada masalah. Yang penting sudah mengisi absensi gitu ya. Silakan bisa di-download sertifikatnya hari ini ya. Sore ini sudah bisa di-download di aplikasi Mika Pro. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Erian dan juga Bapak Waalaikumsalam Ibu semuanya. warahmatullahi Sampai wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di Kang lain Arif, terima kesempatan ya kasih. Kang Erian. Mari teman-teman. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.